Kita tahu bahwasanya di muka bumi ini ada kisah Habil dan Qabil. Kita bisa mengambil filosofi dari kisah Habil dan Qabil. Bagaimana kedua manusia ini anak dari Nabiullah Adam alaihissalam. Habil bagaimana sosok yang soleh, yang taat, yang rela berkorban, yang penuh dengan pengorbanan, yang tidak rakus dan tidak tamak. Sementara saudaranya Qabil, sosok yang penuh dengan dosa, yang ahli maksiat, yang menghalalkan berbagai cara, yang rakus, yang tamak, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk membunuh. Dan ini terus kejadian ini yang menarik kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan yaitu 4 orang. Bagaimana 4 orang ini persis mengikuti gaya-gaya Qabil. Yang pertama Qarun. Qarun ini sosok orang yang mendewakan hartanya, yang merasa punya harta, yang sombong, yang rakus, yang tamak, yang hartanya digunakan hanya untuk membantu yaitu penguasa-penguasa yang rakus dan jahat. Bagaimana kalau sekarang kita lihat Qarun ini sosok-sosok oligarki yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam negara, yang hanya untuk mementingkan dirinya, yang merasa bisa membeli pejabat-pejabat, yang akhirnya mensengsarakan rakyat. Ini sosok-sosok oligarki zaman-zaman sekarang ini, yaitu cerminan dari Qarun, yang rakus, yang tamak. Yang kedua yaitu sosok Fir'aun, sosok penguasa yang zolim, yang angkuh, yang sombong, yang merasa benar sendiri, yang merasa apa yang diputuskan pasti benar. Ini yaitu sosok-sosok Fir'aun yang sekarang kita lihat banyak, yaitu penguasa-penguasa yang mewarisi sifat-sifat Fir'aun. Yang ketiga ada sosok Haman. Haman ini pembantu Fir'aun, kalau sekarang menteri, seorang teknokrat, seorang yang cerdas, yang pintar, tapi sayang ilmunya tidak diikat dengan akhlak, tidak diikat dengan moral. Akhirnya ilmunya digunakan hanya untuk menjilat penguasa, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, bukan untuk kebenaran. Ini sosok Haman. Yang keempat ada sosok Bal'am, seorang yang tadinya ahli ibadah, seorang ulama, tapi sayang imannya bisa dibeli dengan harta, imannya luntur dengan harta, imannya tersebut yaitu dikalahkan dengan dunia, yang akibatnya Allah hukum Bal'am dengan Allah berikan musibah penyakit yang sangat menjijikan, sampai-sampai yaitu lidahnya keluar seperti yaitu binatang yang sangat menjijikkan. 4 tokoh ini mewarisi sifat-sifat dari Qabil. Maka dari itu kita lihat bagaimana suatu bangsa, suatu negara ini ditentukan dengan 4 faktor. Kalau 4 faktor ini baik, maka baik. 4 faktor ini rusak, ini rusak. Yang pertama faktor politik. Kalau politik yang dipegang sama penguasa yang mewarisi sifat Fir'aun, maka tunggulah kesengsaraan. Yang kedua ekonominya. Kalau ekonominya yaitu dipegang mewarisi sifat-sifat Qarun yang rakus, yang tamak, yang hanya mementingkan individu tapi mengabaikan kebersamaan, ini akan rusak ekonomi. Yang ketiga dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Manakala ilmu dipegang sama orang yang salah, yang nggak mempunyai akhlak dan adab, maka ilmunya digunakan hanya untuk kepentingan, bukan untuk kebenaran. Kalau ini sampai terjadi, maka tunggulah kebinasaan. Maka dari itu kita bisa ambil introspeksi diri, kita bisa ambil iktibar dari cerita-cerita Al-Quran ini. Dengan kita bermuhasabah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Tapi manakala kita tidak sadar, maka Allah akan kunci hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kata Allah, Allah mengunci hati-hati mereka. Kalau hati sudah dikunci, kebenaran walaupun kita dengar, kebenaran walaupun kita lihat, maka kita abaikan. Maka dari itu mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.